Baik, puji Tuhan, salam. Sekali lagi, salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Semua sehat? Amin. Baik, boleh salamanlah dulu satu dengan yang lain. Siap mendengarkan firman, begitu. Ya, puji Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Saudari Juliasmi bahwa memang di depan di papan informasi pelayanan kami sudah menyiapkan kotak pokok doa. Mungkin kita sungkan untuk menyampaikannya, tapi kita bisa untuk menulisnya dalam lembaran kertas, pulpen sama kertas kami sudah siapkan di meja belakang. Silakan Bapak Ibu bisa menulisnya. Semua kita baik anak-anak Aspel atau Marturia dan semua nanti masukkan di kotak pokok doa, nanti kami akan tim multigenerasi akan mendoakannya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah saya membacakan judul perikopnya, kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan judul perikop Paulus dalam pelayanannya 3, 2, 1. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika dijumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Puji Tuhan. Diberkatilah semua kita jemaat Tuhan yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman dalam hidup kita. Amin ya, puji Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah, oke, next, coba dibuka dulu, baru colok lagi. Baik. Tema kita hari ini adalah hamba Tuhan yang berkenan. Baik. Hamba Tuhan yang berkenan. Kalau berbicara kata hamba Tuhan, menurut saya itu adalah jati diri kita.
Hamba Tuhan itu status diri kita. Kalau berbicara jati diri, status diri, maka inilah yang membuat satu acuan, itulah kaca diri kita. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berbicara jati diri, artinya kemanapun kita berada, status kita adalah hamba Tuhan. Dimanapun dan apapun kondisinya, jati diri kita adalah hamba Tuhan. Maka ketika kita berbicara kaca diri kita harus hamba Tuhan. Ingat, melekat dalam diri. Hamba Tuhan itu adalah status diri yang tidak bisa diubah. Hamba Tuhan itu adalah hodulos, budak. Status diri saya adalah hamba, budaknya Tuhan. Maka kalau hamba Tuhan itu adalah tu dulu tu teu. Saya adalah budaknya Tuhan, kepemilikannya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ini jelas. Tu dulu tu teu. Genitif, jelas dia. Bahwa saya ini adalah ya hamba Tuhan dan miliknya Tuhan. Milik kepunyaannya Tuhan. Itulah yang dikatakan hamba Tuhan. Maka siapa hamba Tuhan itu? Semua kita. Semua kita orang percaya yang hadir hari ini, baik saya, semua pendeta, bahkan semua anak remaja, kita ini adalah hodulos. Tu dulu tu teu. Itulah status diri saya. Saya betul itu adalah dulos dan saya adalah miliknya Tuhan. Tu dulu, tu Kristus. Hamba Yesus, hamba Tuhan. Itu adalah label hidup, status diri, jati diri. Yang tidak bisa berubah sampai kapanpun. Itu harus tahu. Siapa hamba Tuhan itu? Saya dan saudara. Kita semua. Maka seorang hamba Tuhan harus orientasinya itu Kristus. Fokus utamanya itu adalah Kristus. Maka pesan Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dengan status diri tadi, jati diri tadi kan kita adalah hamba Tuhan. Tu dulu tu Kristus, tu dulu tu teu. Maka kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, maka fokus orientasi kita adalah Kristus. Pesan Paulus ini mengajar kita, pikiran kita tertuju kepada Kristus. Apa yang kita lakukan tertuju kepada Kristus. Setiap keputusan yang kita buat pun tertuju kepada Kristus. Orientasinya itu adalah, fokus utamanya itu adalah Kristus, Tuhan. Maka kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini kan penting dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Hari ini Tuhan berikan kita kesehatan, napas hidup, kesempatan untuk beribadah. Maka setelah beribadah ini, apa yang harus kita pikirkan dan lakukan? Dan itu orientasinya kepada Tuhan. Nah, ini penting. Sangat penting bagi kita. Anak-anak muda, ketika menggunakan gadget, sudahkah gadget itu kita gunakan orientasinya untuk Tuhan? Dan kita semua hamba-hamba Tuhan selama ini, sudahkah memang benar-benar orientasi kita sebagai status diri adalah hamba Tuhan?
memang orientasi utama kita adalah Tuhan. Nah, hari ini menjadi koreksian, refleksi bagi kita sebagai umat percaya. Ingat, orientasi saya, orientasi kita semua, Tuhan. Maka pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita yang adalah hamba Tuhan, kita bisa berkenan kepada Tuhan. Saya melihat memang perikop ini ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10 itu menjadi satu bagian. Tapi saya akan bagi dia menjadi 3. Yang pertama, bagaimana kita sebagai status hamba Tuhan, standar hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah memiliki integritas hidup yang benar. Ini penting. Memiliki integritas hidup yang benar. Muncul pertanyaan dalam benak kita. Apa itu integritas? Integritas itu berbicara mutu, kualitas. Kalau kualitas kita baik, kita dicari orang. Maka dalam belajar homiletik, itu kan dinilai semua itu. Cara berdiri, cara menatap orang. Dulu saya masih diajarkan begini dalam masih ingat itu di SMA. Kalau kamu grogi lihat orang, maka tataplah jidatnya. Ternyata itu salah. Menatap orang itu tatap matanya. Oh, enggak bisa, Pak, memang harus latihan. Bapak Ibu coba, ketika kita menatap orang hanya menatap jidatnya, orang pun tidak akan respect lihat kita. Maka ketika belajar homiletik itu begitu. Kalau kualitas kita, kualitas berkhotbah kita baik, pasti banyak orang juga yang akan diberkati. Dan terus minta khotbah. Pada prinsipnya, kalau hidup kita punya kualitas, pasti kita akan berkenan kepada Tuhan. Maka integritas itu berbicara mutu, kualitas. Saya percaya dan yakin STTAT dari dulu sampai sekarang punya kualitas yang baik. Maka sampai sekarang pun kegiatan perkuliahan boleh berjalan dengan baik. Tentunya ada proses untuk terus sesuai dengan visi yang ada. Tahun 55 akan menjadi STT yang terkemuka. Ternyata diharapkan integritas, mutunya, kualitasnya. Integritas itu berbicara sifat, keadaan, diri seseorang yang memancarkan kemampuan, kewibawaan, kejujuran. Itulah integritas. Integritas berbicara sifat seseorang, kemampuan, kewibawaan yang memancarkan kejujuran. Itu penting. Itulah integritas. Dan Paulus mengajar kita hari ini menjadi hamba Tuhan yang berkenan, memang tidak ada alasan yang lain. Yang pertama harus memiliki integritas, kualitas. Kualitas rohaninya baik. Amin. Kualitas teologianya baik. Kualitas pola pikirnya baik. Kualitas hidupnya baik. Kualitas tata keramanya baik. Kualitas dan kualitas yang lain. Ini penting. Saya selalu katakan itu. Pernah kami beli obat di apotik yang ada di Anjungan. Waktu itu saya ada sakit bagian perut, pencernaan. Kami beli obat. Salah satu apoteker dia katakan begini, Bapak dari STTAT ya? Saya bilang iya. Mbak kenal saya? Enggak. Jadi kok tahu? Biasanya kalau STTAT itu lewat, pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Apa? Satu, sapa. Yang kedua, pakaiannya. Waktu itu memang saya pakai kerah dan juga celana panjang.
Ternyata itu menjadi poin loh. Integritas, kualitas. Dan itu penting, itu akan berdampak baik bagi orang. Maka penekanan bagian ini, Paulus mau menegaskan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Memiliki integritas hidup yang benar. Hasan Sutanto dia katakan begini, orang percaya yang berdedikasi tinggi atau berintegritas, walaupun kurang bertalenta dan pengalaman, dia tetap akan memberikan dampak positif kepada sesama. Dengan langkah yang pelan namun pasti, dia akan jadi berkat. Bapak Ibu tahu maksudnya. Ternyata integritas hidup itu nomor satu. Dan sebaliknya, dia punya talenta yang banyak tapi tidak punya kualitas hidup, tidak punya integritas yang baik, maka itu sulit akan masuk dalam masyarakat. Oh, ini menarik. Orang percaya yang punya dedikasi tinggi atau berintegritas, sekalipun dia kurang bertalenta, dia akan tetap berdampak positif bagi masyarakat. Tapi sebaliknya, orang yang punya talenta begitu banyak tetapi kurang berdedikasi, dia akan sulit berdampak positif. Bapak Ibu, ternyata integritas itu sangat penting kita miliki dalam hidup kita. Dan ini adalah standar utama. Yang pertama sebagai hamba Tuhan dan dia berkenan kepada Tuhan. Maka Paulus memberikan kata kunci di sana. Kata kuncinya di ayat 3 dan 4 dia katakan apa? Dalam hal apapun, ini ayat yang ketiga ya. Dia katakan begini. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Kata kuncinya adalah apa? Dalam hal apapun. Ayat 4 diulang lagi, dikatakan begini. Sebaliknya dalam segala hal. Maka dua kata kunci ini menjadi penegasan, penekanan Rasul Paulus. Integritas itu tidak terfokus hanya pada satu situasi. Oh, dikatakan begini. Medemian and medeni didontes. Kata yang tadi yang kita bahas, dalam hal apapun, dalam segala hal, itu berbicara waktu yang tidak terbatas, no degree. Bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan lebih jelas. Dalam situasi apapun, kami tidak memberi diri kami jatuh dalam dosa. Itu hebat itu. Proskopen. Kami tidak memberikan kesempatan diri kami jatuh dalam dosa. Artinya apa? Mereka dalam situasi susah senang dimanapun, ingat, integritas itu tidak pernah berubah. Kepada siapapun kami tidak memberi halangan, penyebab tersinggung, kesempatan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, kalau nanti kita akan belajar beberapa tokoh. Kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan tokoh dalam Alkitab, bisa untuk lewat dari tantangan, dia bisa berkompromi kok kepada dosa. Tapi dia tidak lakukan itu dan itulah yang namanya integritas. Dan penekanan inilah yang Paulus mau tekankan bagi kita semua tanpa terkecuali. Memang kita hidup dalam konteks yang berbeda. Anak-anak marturia dalam konteks sekolah.
Bukankah konteks itu akan sering sekali mengajak kita jatuh dalam dosa? Udahlah, cobalah rokok ini satu. Kelihatan keren loh. Yang dulunya kita tidak tahu rokok. Tapi karena ajakan orang, kita menghisap rokok. Dedikasinya hilang. Cemen kau nih, tidak merokok. Konteks itu membawa kita hilang akan integritas, kualitas. Nanti main ya, katanya. ML ya, katanya. Yang dulunya kita nggak tahu, tapi karena ajakan kawan, kita terikat. Oh, masa kamu ini generasi alfa nggak tahu ML? Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita semua dan mengajar. Ingat, integritas itu tidak hanya terpaku pada satu situasi. Tapi integritas itu adalah no degree, tidak terbatas. Waktunya tidak terbatas. Kapanpun, dimanapun, dia harus melekat. Itulah namanya integritas. Integritas hidup, sekali lagi saya tegaskan, tidak tergantung hanya pada situasi saja. Oh, karena ada pembinanya, maka kelihatanlah integritasnya. Tapi kalau tidak ada pembinanya, hilang. Jangan begitu. Integritas bukan begitu, kualitas bukan begitu. Oh, karena ada Bapak asrama, maka kelihatan muncullah kebaikannya, integritasnya. Tapi kalau tidak ada Bapak asrama, udah amburadul. Jangan. Integritas tidak berbicara demikian. Integritas tidak tergantung pada seseorang atau beberapa orang saja. Paulus ketika dia dalam pelayanan, baik perjalanan misi pertama dan selanjutnya, dia tetap punya integritas. Integritas hidup itu tidak tergantung hanya pada satu konteks pelayanan saja. Kalau ada sinyal, oh saya semangat pelayanan, ada integritas. Tapi kalau tidak ada sinyal, mohon maaf, itu bukan bidang saya di sana. Ya kan repot begitu. 3 bagian ini. Integritas tidak tergantung pada satu situasi saja. Integritas tidak tergantung pada satu atau seseorang saja. Dan integritas tidak tergantung pada satu konteks pelayanan saja. Tapi ingat, no degree, tidak terbatas. Kapanpun, siapapun dia, dimanapun, apapun konteksnya, tetap ingat, label diri, status diri adalah siapa? Sama-sama. Siapa? Hamba kuat. Hamba lebih kuat. Hamba Tuhan. Ini penting. Saya diberkati. Memang bukan hanya 4 tokoh ini, tapi banyak tokoh. Tapi yang saya ambil adalah 4 tokoh ini. 4 tokoh ini punya integritas, kualitas yang hebat. Baik rohani, pekerjaannya, pendidikan dan semuanya. Perhatikan Yusuf. Ketika dia ada di Mesir. Dia difitnah, iya. Tapi dia tetap punya integritas. Dia harus dipenjara, iya. Dia harus ada tantangan yang besar, iya. Tapi dia tetap punya integritas, maka Tuhan mengasihi dia. Berkenan di hadapan Tuhan. Daniel ketika ada di Babel, ada kesempatannya untuk tidak menyembah Tuhannya. Karena dia sudah tahu ada surat edaran dari raja. Tapi dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tetap punya integritas yang baik. Maka ketika dia dilemparkan ke gua singa sekalipun, ada keselamatan yang Tuhan berikan. Integritas hidup. Rohaninya baik. Dia katakan, aku tidak mau menajiskan diriku dengan santapan raja. Itu komitmen, itu integritas. Dan Tuhan berkenan kepada Daniel. Rasul Petrus, dalam konteks kisah para rasul,
setelah pencurahan Roh Kudus. Dan dia sudah mengalami perubahan yang dari Tuhan. Dan dia menyampaikan firman. Ada ribuan orang bertobat. Dan perhatikan jemaat mula-mula. Tiap-tiap waktu jemaat semakin bertambah. Berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus. Dalam perjalanan misi pertama dan seterusnya. Rasul Paulus tetap tunduk kepada Tuhan. Dalam konteks Rasul Paulus ketika dia dalam perjalanan misi, saya diberkati dengan konteks di mana dia pelayanan di Efesus. Paulus katakan, dengan mencucurkan air mata, aku tetap melayani Tuhan. Sekalipun ada orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku tidak melalaikan tugasku untuk menyatakan kebenaran kepadamu. Integritas. Tidak lari dari pelayanan, tidak mundur, tapi dia tetap maju. 4 tokoh ini mengajar kita juga hari ini. Situasi mereka tidaklah nyaman. Tapi dalam situasi yang tidak nyaman itu pun, mereka tetap memiliki integritas, kualitas, dan Tuhan berkenan atas hidup mereka. Bukankah juga demikian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Punya kualitas yang baik, kualitas rohani yang baik, kualitas kata-kata yang baik, kualitas pola pikir yang baik, kualitas karakter yang baik. Maka integritas hidup hamba Tuhan itu adalah pada seluruh situasi, semua orang dan semua konteks pelayanan. Dilempar ke sana tetap punya integritas yang baik. Pelayanan di ujung sana pun tetap punya kualitas yang baik. Pendidikan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan pun kita tetap punya kualitas yang baik. Itulah integritas. Maka Paulus menyaksikan dirinya di ayat 4 dan di ayat sampai ayat yang ke-6 dan seterusnya dikatakan ini dalam bahasa sehari-hari. Ini. Paulus katakan, segala macam kesukaran sudah kami alami dengan sabar. Kata kuncinya, dengan sabar. Betul penderitaan Paulus? Ya. Dia dipenjara? Ya. Bukan karena kesalahan, tapi dipenjara karena kebenaran. Tapi dia mengikuti proses itu dengan sabar. Itu namanya integritas. Yang kedua, kami disiksa. Kami dipenjarakan. Kami berjerih payah, berjaga-jaga dan seterusnya. Tapi Paulus menyaksikan ketika kami dalam situasi demikian pun kami tetap punya integritas, kualitas yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Inilah penekanan bagi kita hari ini. Pentingnya integritas secara rohani, karakter, pola pikir kita bisa miliki dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita pikirkan lakukan pun itu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, selain memiliki integritas yang baik, Tuhan juga mengajar kita hari ini melayani dengan otoritas Tuhan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, Paulus apa? Menggunakan senjata-senjata keadilan dan seterusnya. Saya memberikan di situ, kesimpulannya adalah Paulus melayani dengan otoritas Tuhan. Melayani dengan kuasa Tuhan. Melayani dengan kekuasaan Tuhan. Bukan saya, bukan kitanya, tapi Tuhannya. Ini penting. Maka tidak ada intervensi kita dalam pelayanan. Tapi sungguh-sungguh hanya Tuhan yang kita beritakan. Baik dalam kesaksian apapun, ingat, yang kita saksikan itu adalah Tuhan. Karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan intervensi diri kita terhadap Tuhan. Tidak.
melayani dengan otoritas Tuhan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Paulus dalam pelayanannya diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman. Taruhan nyawa iya. Tapi dia melayani dengan otoritas Tuhan. Maka sekalipun diperhadapkan dengan situasi sulit, dia tidak mundur. Dia memberitakan. Itulah melayani dengan otoritas Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Ternyata beberapa teks dari tulisan Paulus menekankan hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam pemberitaannya, khotbah yang disampaikan, kesaksian hidupnya sejalan dengan apa yang disampaikan. Dapat dipercaya. Dalam sikap hidup, pribadi, keluarga, tindakan, pekerjaan, keputusan, dapat dipercaya. Ini penting. Maka satu tulisan Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ini penting. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hamba Tuhan yang dapat dipercayai menjadi standar hidup. Kata-kata kita bisa dipercayai. Jangan sampai ketika kita bicara 10, orang bilang belum tentu 5 dari yang disampaikannya itu betul. Itu kan miris ya, sedih. 10 yang kita sampaikan, 10 itu adalah benar. Itulah yang dapat dipercayai. 10 yang kita kerjakan, 10 itu betul. Itulah yang dapat dipercayai. Maka kesimpulannya bagi kita atau penutupnya. Yang pertama, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari milikilah integritas hidup. Rohaninya baik, sikap hidupnya baik, pelayanannya baik, keluarganya baik, rancangan yang dilakukan baik. Itu namanya integritas. Dan itu bersifat no degree, tidak terbatas. Yang kedua, mari kita melayani Tuhan dalam otoritas Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Dan ada satu tujuan, hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Dan yang ketiga, jadilah hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Pemberitaan kita dapat dipercayai. Apa yang kita kerjakan dapat dipercayai. Maka hidup kita berkenan, Tuhan